Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan program buat kalian. Ini kalau terjemahan yang kita ingin memasuki sekalian dengan makna tafsirnya. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan buat kalian program-program puasa bulan Ramadan dan ibadah-ibadah rangkaian yang lainnya, dan itu diwajibkan atas kalian sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Ramadan adalah bulan pelatihan, peningkatan skill spiritual seseorang. Di Jakarta ini banyak sekali lembaga-lembaga spiritual, dan itu mulai tenar beberapa tahun terakhir karena dianggap setelah seorang pegawai ikut di lembaga itu, maka tingkat pemahaman atau tingkat spiritualnya, keimanannya lebih tinggi. Karena dianggap bahwasanya trainernya bagus, staff-staffnya bagus, ya mungkin alat-alat yang dipakai juga bagus. Diharapkan kita outputnya juga bagus. Dan itu memang banyak diekspos seperti itu. Ternyata pegawai setelah masuk pelatihan 2-3 hari walaupun mahal, mereka keluar jadi lebih jujur, lebih amanah, lebih tanggung jawab. Kadang-kadang untuk satu skill spiritual itu cukup besar biaya yang harus dikeluarkan dan meluangkan waktu sekian lama. Saudaraku seiman, sebenarnya kita sadar atau tidak sadar sebagai seorang muslim, kita punya lembaga training massal peningkatan skill spiritual, itulah Ramadan. Karena tidak ada lembaga training yang gratis seperti Ramadan. Tidak ada lembaga training yang serami Ramadan. Karena semua yang syahadat di seluruh muka bumi ini, kita ke Timur Tengah, kita ke Afrika, kita ke Eropa, kita ke Amerika, ke Australia, semua ke Asia Tenggara. Asal kita ketemu muslim, mereka puasa siang hari. Ketemu muslim, mereka tarawih di malam hari. Ada sebagian kecil yang tidak kerjakan, tapi umumnya orang kerjakan. Maka pesertanya paling banyak. Trainernya langsung Allah, staffnya semua para malaikat, dan langsung dikasih pahala cash pada saat itu. Ada sebuah sabda Nabi SAW yang wajar menjadi tolok ukur bagi kita. Yang kata Nabi SAW, ragama anfum ri'in, ragama anfum ri'in, ragama anfum ri'in. Artinya, terhinalah seseorang itu, terhinalah seseorang itu, terhinalah seseorang itu. 3 kali Nabi SAW ulangi. Maka para sahabat penasaran, ya Rasulullah, siapa yang anda maksud nih? Luar biasa gitu terhinanya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mendapat kedua orang tuanya dalam keadaan hidup dan tidak bisa membawanya masuk ke dalam surga. Dia tidak berbakti selama orang tuanya hidup. Dan siapa yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi tanpa diampuni dosa-dosanya. Berarti memang ada motivasi yang sangat tegas dan ya jelas dari Nabi SAW, maksimalkan Ramadanmu nih. Ramadan itu, teman-teman sekalian, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Luar biasa. Setiap tiba Ramadan, selalu Nabi SAW mengatakan, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan. Iklan jelas, wahai muslimin, pada bulan itu bulan yang penuh dengan berkah. Berkah artinya semua akan dicukupi. Makan sedikit buka puasa, cukup. Makan sedikit sahur, cukup. Minum sedikit, cukup. Tidur istirahat sedikit, cukup. Semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Yang di dalamnya semua pintu-pintu surga dibuka. Apa maksudnya pintu-pintu surga dibuka? Artinya dibuka pendaftaran. Kalau kita lewat di sebuah kampus atau kantor, dibuka pendaftaran 1 Januari sampai 31 Januari. Misal, lalu ada orang cuma lewat saja, saya mau kuliah di sini, tapi nggak pernah daftar. Diterima nggak? Hah? Kenapa lesu bener ini? Setuju nggak bahasan Ramadan nih? Setuju? Yang nggak setuju, aneh imannya. Kena mau sambut Ramadan mestinya semangat. Atau lewat di sebuah kantor buka penerimaan pegawai baru 1 sampai 31 Januari. Lalu dia cuma lewat, saya pengen kerja sini, tapi nggak pernah daftar. Mengkhayal, daftar. Ini iklan resmi dari 1400 tahun yang lalu. Hari ini pun kita kumandankan dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan, iklan. Yang mau masuk surga daftar. Bagaimana caranya Ustaz? Puasa siang harinya, sholat tarawih malam harinya. Selesai. Seluruh orang lakukan. Kalau kita sendiri saja, orang lain nggak kerjakan mungkin berat. Ini semua orang. Apalagi Masya Allah mikrofon kita kayak berantem. Sana. Nah, tanda kutip di sini. Kita mau sholat sini bisa, mau sholat sana bisa. Rame-rame orang hidupkan. Kesempatan. Kita balik kanan orang puasa, balik kiri orang puasa. Orang semua puasa. Kalau Ramadan saja kita tidak puasa, kira-kira kapan kita mau puasa? Kalau Ramadan saja kita nggak sholat malam, lalu kapan kita sholat malam? Ramadan saja kita tidak baca Quran, lalu kapan kita baca Quran? Ramadan aja kita tidak sedekah, tidak lakukan ibadah-ibadah, lalu kapan kita kerjakan? Sementara semua orang pada saat itu jadi baik. Makanya cara daftarnya begitu, sibukkan diri dengan amal saleh, kau akan terdaftar ke surga. Lalu ditutup semua pintu neraka. Baik, apa maksudnya ditutup pintu neraka? Kita kan surga belum dilihat, neraka belum dilihat. Kita cuma dengar informasinya, tapi tentu kita yakini sebagai seorang muslim. Artinya tadi kalau
surga dibuka pendaftaran, kalau neraka ditutup bagi pelaku-pelaku maksiat. Kata sebagian ulama hadis, di Ramadan khusus Allah masih ampuni dosa-dosa. Makanya kesempatan. Ada hadis lain riwayat Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, kalau tiba Ramadan ada penyeru dari malaikat mengatakan, wahai pelaku kebaikan maksimalkan ibadahmu, wahai pelaku keburukan berhentilah. Karena kesempatan, ini surga dibuka, di neraka ditutup. Lalu pada saat itu Allah akan lipat gandakan balasan pahala. Jadi kalau bulan-bulan selain Ramadan cuma satu, dia jadi berlipat, double. Dan Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu. Maka tunjukkan yang terbaik, kata Nabi SAW, dari amal kalian. Ingat juga kata Nabi SAW, orang yang puasa itu, atau pada bulan Ramadan itu, semua syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu. Lehernya diikat, tangannya diikat, kakinya diikat. Dibelenggu berarti tidak bisa buat apa-apa. Ini sering saya kasih contoh rasionalnya ya. Jadi awal Ramadan nanti, itu seperti kita sama musuh kita sedang mau lomba lari. Ini syaitan nih kita nih. Kalau Ramadan nanti dia dibelenggu, diikat. Lehernya diikat, tangan diikat, kaki diikat. Kita jalan santai pun tetap menang. Ya. Dan nanti akhir Ramadan, jarak antara kita sama syaitan 1 bulan. 1 bulan itu kalau kita jalan dari sini sampai ke Eropa berangkat. Kalau jalan kaki. Ada banyak orang bodoh, begitu tiba Idul Fitri, ya, dia duduk manis tunggu syaitan. Syaitan yang sudah jauh, tunggu sebentar. Syaitannya jalan sampai, dapat dia. Padahal sebenarnya setelah Ramadan, perutnya terbiasa puasa. Matanya sudah biasa sholat malam, baca Quran, zikir, tinggal injak gas sedikit, sampai mati masuk surga. Tapi enggak. Lisannya lebaran, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena berhasil di training 1 bulan, siap menjadi orang takwa. Alhamdulillah tidak lagi puasa. Alhamdulillah tidak lagi sholat tarawih. Alhamdulillah sudah boleh maksiat lagi, boleh pacaran lagi, boleh ini lagi, boleh rame-rame lagi karaoke, rame-rame lagi dosa-dosa. Jadi tidak dapat pelajaran dari situ. Hati-hati teman-teman ya. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kalau datang kepada kita itu bertahap. Awalnya melalui lisan orang. Kalau teman-teman buat salah lalu sudah ada orang ingatkan dengan lisan, itu peringatan Allah yang pertama. Peringatan yang kedua kalau tidak mau, mulai ada gangguan-gangguan, keseleo, sakit, hilang barangnya, tetap juga tidak mau, datang yang lebih besar nanti. Allah bisa tenggelamkan di bumi. Allah datangkan petir menyambar dia. Dan Abdullah bin Umar berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai, ini tanda-tanda hari kiamat justru, 2 orang berjalan ingin menyelesaikan syahwatnya pada satu orang, kemudian pada satu tempat, mau zina, mau mabuk-mabuk segala macam. Lalu salah satunya Allah tenggelamkan ke bumi. Terjadi gempa, jatuh temannya, mati. Dia selamat. Itu tidak menjadikan dia berhenti untuk berbuat dosa. Dia cuma bilang, oh saya selamat. Riwayatnya apa? Dia melampiaskan syahwatnya pada temannya, baru kepada orang lain. Jadi masih ambil handphonenya, ambil jamnya, padahal temannya ini mati depan matanya. Seperti orang tabrakan, temannya mati, dia masih selamat. Keluar dari rumah sakit, maksiat lagi. Dia nggak ambil pelajaran dari situ. Ini kebodohan. Ada orang mau buat dosa kelihatan sama orang. Oh, itu sudah peringatan dari Allah. Nggak mau, nanti kepergok, nanti. Dia tidak mau, peringatan akan makin besar. Maka bulan Ramadan bulan yang sangat baik, memupuk keimanan. Kalau kita biasakan tumpukan iman kita, ditumpukkan terus dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah, ini tebal sekali. Sampai nanti godaan syaitan itu jadi kecil. Seperti cuma nyamuk yang ada suaranya dekat kuping kita, kayak ada nilainya. Tapi kalau iman kita tipis, maka itu akan bermasalah buat kita. Karena dia akan jadi seperti suara yang besar yang mengganggu kita, nggak bisa tidur dan segala macam. Nah Ramadan ini bulan pembukaan iman, karena dengan bertambahnya amal saleh, maka otomatis imannya akan bertambah. Karena iman dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Maka betul-betul kesempatan meningkatkan skill itu. Ada sebuah kisah sedikit berhubungan dengan masalah keimanan. Saya ingin berbagi dalam masalah ini. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafa al-Aslami radhiyallahu anhu. Pernah dengar belum nama ini? Hah? Pengakuan yang jujur. Yang lain berarti yang diam sudah pernah dengar ya. Kalau kita voting lebih banyak yang sudah dengar, nggak usah cerita. Sudah dengar belum nama ini? Belum. Oh, berarti sudah sepakat. Bagus, berarti gampang orang Indonesia sepakat sebenarnya. Orang ini subhanallah jarang kenang namanya, tapi dia dinukil punya kisah unik berhubungan dengan masalah keimanan. Dan kita tidak bisa sampai pada tingkat level iman ini kecuali kita tumpuk-tumpukin ibadah itu. Dari sholat terus, kenapa kita satu hari harus sholat 5 waktu? Kenapa nggak 5 waktu seumur hidup? Tiap hari. Kenapa setiap makan kita baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa setiap mau makan
Bahkan Abdullah bin Umar itu satu gelas air bisa 10 kali Bismillah, 10 kali Alhamdulillah. Gitu. Kenapa harus berulang-ulang? Kenapa kalau mau tidur, setiap mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa? Karena kita butuh cas. Terus harus dicas. Handphone kita aja habis lowbat. Dicas lagi baru bisa gitu. Nah itu cas semuanya. Gitu. Karena tumpuknya keimanan ini, amal soleh sehingga imannya sangat tebal. Dan sampai pada titik teman-teman saya sampai sekarang kalau saya merenungi kisah ini, kayaknya sangat mustahil kalau saya pribadi bisa lakukan itu. Jadi ceritanya dia diutus oleh Nabi SAW dengan 30 orang prajurit. Jadi 31 sama beliau. Pergi ke satu misi brigade untuk menyerang satu tempat Romawi. Qadar Allah, ketangkap pasukan muslim ini, kalah, ketangkap, diikat semua. Maka Raja Romawi, Kaisar Romawi bilang, saya dengar umat Islam ini punya keyakinan dan keimanan yang mengalahkan kuatnya gunung. Jadi walaupun mereka miskin, nggak bisa dibeli dengan uang imannya. Apa saja nggak bisa. Pokoknya mereka siap mati untuk itu. Saya ingin mengetes, mau tahu betul nggak itu. Maka Abdullah bin Huzafah al-Aslami ini adalah pimpinan tadi pasukan itu ya. Dipanggil oleh Kaisar. Lalu Kaisar ini orang Abdullah ini orang Badui dari padang pasir, orang miskin, bukan orang kaya. Kalau orang kaya mungkin masih ada alasan dia tidak tergoda, mungkin kalau kekayaannya masih lebih banyak. Ini orang miskin. Maka dia dipanggil lalu Kaisar berkata begini, wahai Abdullah, kau tahu wilayah kekuasaanku? Waktu itu Romawi menguasai setengah dunia, setengahnya Persia. Romawi itu berkuasa mulai dari Asia Utara yang paling ujung, Turki ya. Turki, seluruh Eropa, seluruh Afrika. Jadi seperti L dunia itu dikuasai. Sisanya itu selain Jazirah Arab, Afghanistan, Rusia ke bawah ini Rusia. Bagi dua dulu. Ini namanya kerajaan Persia, ini namanya kerajaan Romawi. Yang Allah ceritakan dalam surah Ar-Rum, mereka berperang, negara adik kuasa. Yang jelas Kaisar ini nangkap lalu dia bilang, hai Abdullah, kau tahu luasnya wilayahku. Aku ingin tawarkan kepada kamu satu hal. Kalau kau mau, aku langsung kasih. Panggil juru tulisnya, panggil semua saksi-saksinya. Kau tahu apa yang aku tawarkan? Kata Abdullah tidak. Dia bilang, saya mau tawarkan kepada kamu setengah kerajaanku. Ini setengah ini Romawi, langsung kau ambil. Datangkan saksi-saksi kau jadi raja. Syaratnya kau murtad, masuk agama Kristen. Itu saja. Kalau kau masuk ke agamaku, setengah kerajaan punya kau. Ini orang miskin dari padang pasir, masuk Islam baru sekian tahun ini. Bukan kayak antum lahir dalam Islam. Maka jawaban dia apa? Jangankan kau tawarkan setengah kerajaanmu hai Kaisar. Kumpulkan seluruh raja dunia ini, semuanya kasih ke saya kerajaannya. Saya sendiri jadi raja, semua jadi bawaan saya. Saya nggak akan tinggalkan agama ini. Ini tidak bisa keluar mulut jawaban ini kecuali dari orang yang luar biasa imannya, gitu ya. Tidak cukup di situ. Kaisar bilang sebentar, ada penawaran lain. Rupanya Kaisar Romawi itu punya seorang anak gadis terkenal sangat cantik, tinggi putih kayak kita sekarang orang bule. Karena orang bule, orang Romawi. Itu semua panglima perang, raja-raja dunia waktu itu suka mau menikah sama anak ini. Dikeluarkan anak perempuan itu, duduk di sebelahnya Kaisar. Kata Kaisar, plus setengah kerajaan anakku ini. Nikahi dia. Yang dikejar oleh orang di dunia dua ini, laki-laki. Jabatan dan harta serta wanita. Anak laki-laki itu kalau mau cepat selesai kuliah bilang saja, nak kalau selesai kuliah ayah nikahkan kau, langsung semangat. Ini setengah harta, ini wanita dan tercantik lagi. Jadi kerajaan terbesar di dunia dapat wanita tercantik. Kata dia, kalau seandainya Kaisar, kau datangkan bukan cuma anak perempuan, seluruh anak-anakmu, keluargamu, wanita pun kau tawarkan semua tidak akan menggoyah imanku. Kaisar bingung, ini gimana caranya goyahkan imannya? Kerajaan nggak mau, ini nggak mau. Kata Kaisar, masukkan dia dalam penjara. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kita teman-teman sudah tahu kalau nggak makan seminggu pun mungkin lemas tapi masih oke. Yang penting jangan nggak minum. Kalau haus ini berat, gitu kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, waja'alna minal ma'i kulli syai' hayy. Kami jadikan dari air semua hal itu bisa hidup, kan gitu. Maka kata dia Kaisar, masukkan penjara, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Kalau dia sudah lemas, laporin ke saya. Selama 3 hari gak makan, gak minum. Setelah itu Kaisar dilaporkan sama prajuritnya, sudah lemas nih Abdullah ini. Kata dia, coba masukkan ke penjaranya babi dan khamr. Tapi babi ini bukan babi biasa pinggir jalan, makanannya Kaisar, dengan rempah-rempah, dengan piringnya, dengan aromanya gitu. Dengan khamr yang paling mahal, masukkan, hidangkan di depannya dia. Dia sekarang dalam kondisi lapar sekali, haus sekali. Apa yang terjadi teman-teman? Sampai 3 hari lagi ke depan,
sampai membusuk dan menjamur daging itu, nggak disentuh sama Abdullah. Melapor pengawalnya Kaisar ini kepada Kaisarnya, ini Abdullah nggak tergoyah imannya. Panggil kalau gitu, keluarkan dari penjara, diseret, sudah lemas sekali. Begitu tiba di depan Kaisar, kata Kaisar, kenapa kau tidak makan? Bukankah kau lapar? Dia bilang, demi Allah hai Kaisar, saya tahu di saat keadaan saya sekarang ini, itu babimu dan khamarmu sudah halal buat saya. Karena dalam keadaan darurat. Tapi saya tidak akan membiarkan kau menghina agamaku. Sekali haram, haram. Lebih jauh dari itu Kaisar buat. Kaisar bilang, kalau begitu, saya akan menghukum kau, membunuh kau. Tapi bukan mati biasa, mati yang luar biasa. Kau tahu bagaimana? Abdullah diam saja. Didatangkan periuk besar, isinya minyak panas. Minyak panas, mendidih. Lalu kata Kaisar, saya akan cemplungkan kau ke sini. Kau mau tahu bagaimana panasnya api ini? Minyak ini dipanasin sama dia. Memang itu untuk penyiksaan orang. Didatangkan prajuritnya Abdullah satu persatu. Itu begitu dilempar sama baju-baju perangnya, dilempar, tiba-tiba dalam hitungan detik jadi tulang-tulang saja. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih, satu dilempar, dua dilempar, sampai 30, habis semua. Lalu kemudian kata Kaisar, masuk gilirannya dia. Abdullah diseret, terus Abdullah nangis nih. Abdullah nangis nih, netizen air mata. Kata prajuritnya, dia udah nangis nih. Kata Kaisar, coba tanya, kenapa dia nangis? Mungkin dia sudah mau pindah agama sekarang, takut mau tidak makan berapa hari, mau dipasak. Lalu kata dia, Kaisar tanya kau, apa kau mau pindah agama? Dia bilang, tidak demi Allah. Saya menangis ini gara-gara saya menyesal cuma punya satu nyawa. Harusnya saya punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Karena saya rindu ini mati syahid. Sampai dicemplungin mati syahid radhiyallahu anhu. Bisa seperti itu? Hah? Bagaimana bisa? Puasa Ramadan aja loyo. Itu tidak bisa muncul perasaan itu kecuali kita tumpukin amal ibadah itu. Makanya komitmen untuk istiqomah dalam ibadah itu penting. Istiqomah itu tanpa kita sadari sebenarnya kita terluputkan dari dosa. Orang kalau sibuk dengan amal soleh, antum nggak usah keluarkan energi khusus untuk tinggalin dosa, nggak usah. Karena kesibukan dengan amal soleh itu, azan ke masjid, pulang lagi sholat ba'diyah, baca Quran, zikir, majelis ilmu, cari rezeki halal. Dosa nggak ada waktunya. Sendiri kita tinggalkan. Jadi nggak usah antum luangkan khusus. Apalagi ada bahasa-bahasa kebodohan ini. Syaitannya kuat nih. Syaitan kuat apa? Emangnya nampak depan antum? Main cekik-cekik? Kan tidak. Qaruz zina, gitu misalnya. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibakar sama Allah. Selesai. Jadi jangan pakai bahasa itu. Nah Ramadan ini kesempatan. Syaitan ini dibelenggu. Kesempatan kita beramal saleh. Tingkatkan keimanan. Pahalanya besar. Ya, ketebalan iman akan terasa dan manfaatnya akan sangat besar ke depannya. Derajat tinggi di surga dan seterusnya. Lalu kata Nabi SAW melanjutkan hadis, dan di bulan Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka dia terharamkan dari semua kebaikan. Artinya malam Lailatul Qadar ini malam yang mulia. Walaupun di 10 terakhir Ramadan, tapi teman-teman kata ulama, orang kalau tidak menggencet dirinya terbiasa ibadah di awal Ramadan, akhir Ramadan jadi malas. Karena orang itu di akhir-akhir, di garis finish, walaupun capek, dia siap untuk mengejar garis finish yang sudah berusaha dari awal. Kalau dari awal dia malas, ketinggalan jauh, tambah malas nanti terakhirnya. Paham nggak? Kalau dari awal kita belajar terus, kejar ingin dapat nilai yang tinggi, nanti pada saat ujian, walaupun ada sedikit malas, tapi kita terdongkrak karena sudah ada pemicu dari awal. Tapi awal malas belajar, tiba-tiba malam ujian, saya mau dapat nilai penuh, mulai hafal. Padahal tidak pernah tahu sebelumnya, nggak bisa. Jelas nggak? Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar itu memang yang semangat sampai begadang malam itu justru orang yang dari awal dia terus pupuk dirinya. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yang berarti sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Plus 4 bulan. Berarti kalau kita baca Subhanallah saja pas Lailatul Qadar, sama dengan mengucapkan Subhanallah 1000 bulan. Atau 83 tahun plus 4 bulan. Bayangkan kalau kita bilang Subhanallah, 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 tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah minum, 83 tahun, bisa nggak? Susah. Satu malam itu dapat. Kita sayangkan teman-teman sekalian di Indonesia masih belum difahami makna ini. Sehingga mereka di awal Ramadan ramai di masjid, akhir Ramadan ramai di mall. Cari baju lebaran. Baju lebaran sekarang ini. Sebentar pulang malam cari baju lebaran. Ya, nggak antri, nggak macet, harganya murah, modelnya banyak.
10 terakhir Ramadan, malaikat lagi turun ke langit bumi, dilipat gandakan pahala. Karena Lailatul Qadar itu semua kita pasti dapat. Nggak ada yang nggak dapat itu. Semua lewati, tapi siapa yang beribadah pada saat itu? Kan pasti dilewati kan selama hidup, nggak mungkin nggak dilewatin, kecuali sudah mati. Berarti tetap orang lewatin, tapi siapa yang dapat taufiknya beramal? Kata ulama, yang memang yang niat mau mendapatkannya dari awal. Dari awal sibuk ibadah, nah Lailatul Qadar Allah bangunkan itu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku pernah mengisi Ramadanku dengan ibadah. Pas di malam Lailatul Qadar, itu dia bilang aku tertidur, capek tiba-tiba tertidur. Sudah lama nunggu Lailatul Qadar dari awal Ramadan nih. Di pelapah, di bangunan rumahku, di atapnya, zaman dulu orang tidak pakai kayak kita beton, pakai pelapa-pelapa kurma. Di celah-celah daun-daun kurma itu, ya pelapahnya itu ada celah. Maka pas bulan di atas dan wajahku terkena cahaya bulan itu. Aku pun terkaget dengan cahaya itu yang menyentuh mataku, lalu aku terbangun. Kemudian aku sadar kalau ini malam ganjil, maka aku pun bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya kasih kepada orang yang mau mengejarnya. Makanya orang kalau masuk medan perang, yang mati syahid itu hanya yang paling ikhlas. Di perang Uhud, 314 mujahid pergi ke sana dengan Nabi SAW. Yang mati syahid berapa? 60. Di Badar 60. Di Uhud yang 70. Jadi 60 orang. Kenapa enggak semuanya mati syahid? Kuasa Allah SWT. Kata ulama, Allah memilih siapa yang mati syahid. Bahkan ada sahabat baru syahadat mati syahid. Di perang Uhud 700 perang, pasukan perang 70 yang mati syahid. Semua peperangan Nabi SAW, bahkan pembebasan kota Mekah, satu pun sahabat nggak ada yang mati, gitu kan? Di perang Hunain ada korban beberapa orang, tapi kebanyakan yang mati syahid lebih sedikit. Kenapa? Karena Allah memilih siapa yang paling ikhlas, yang paling mau itu. Kalau cuman ya kalau dapat, kalau enggak ya enggak dapat lah, gitu kan? Kalau kita dapat teman-teman sekalian, Ramadan itu satu kali Lailatul Qadar dan kita sempat sholat tarawih 2 rakaat aja. Berarti sama dengan 2 rakaat itu dikerjakan selama 1000 bulan non-stop. Terus salam sholat 1000 bulan. Kalau kita dapat 10 kali Ramadan, berarti 830 tahun lebih. Ya. Kita mengingat hampir 850 tahun. Belum untuk umur kita itu tidak akan sampai itu. Kalau 20 tahun, kalau 30 tahun, terus-menerus setiap tahun kita kerjakan, maka berapa banyak pahala yang didapatkan, gitu kan? Makanya betul sabda Nabi SAW, siapa yang telah terharamkan dari kebaikannya, dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Jelas kan sampai sini? Baik. Jadi Ramadan harus disambut dengan meriah, dan sekarang syaitan banyak menanamkan persepsi negatif karena dia mau dibelenggu. Intinya teman-teman sekalian, kita menyambut Ramadan itu dengan kegembiraan, dengan semangat, karena memang ini saatnya kita mengecas iman kita. Dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan.